Sebelum seorang wanita berbicara sepatah kata pun, dia telah mengungkapkan segalanya. Tubuhnya telah berbicara, energinya telah bergetar, dan kehadirannya telah mengakui apa yang pikirannya belum berani akui. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria bukanlah pada apa yang mereka dengar, tetapi pada apa yang gagal mereka lihat. Sebab saat mereka mencari tanda-tanda yang jelas, pesan sebenarnya telah tersampaikan melalui postur, pernapasan, dan tatapan matanya. Bahasa tubuh bukanlah alat rayuan, itu adalah suaranya yang paling jujur. Bayangkan diri Anda berjalan memasuki sebuah ruangan. Anda tidak mengatakan apapun, dia tidak mengatakan apapun, namun Anda sudah tahu apakah ada ketegangan, rasa ingin tahu, atau keinginan. Bagaimana? Melalui tubuhnya. Melalui sedikit putaran tubuhnya ke arah Anda, penataan rambutnya yang tidak rapi, dan tatapannya yang panjang dan tak mau terputus. Kebanyakan pria tidak pernah menyadari hal ini. Mereka terganggu oleh kata-kata, oleh riasan, oleh permukaan. Namun, kebenaran tersembunyi dalam hal-hal yang halus. Pada saat dia terdiam dan mengamati, pada saat napasnya berubah, itu bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah naluri. Karena seorang wanita tidak berkomunikasi melalui logika, dia berkomunikasi melalui kehadiran. Carl Jung mengatakan bahwa tubuh adalah bayangan jiwa yang terlihat. Dalam kasus feminin, bayangan itu berteriak bahkan saat mulutnya tertutup. Setiap langkah kakinya yang bersilang, setiap anggukan kepalanya, setiap gerakan diamnya adalah pengakuan yang tersamar. Dan jika Anda tahu cara melihat, Anda akan melihat segalanya. Namun, hanya melihat saja tidak cukup. Anda harus hadir sepenuhnya, hadir secara intens. Karena bahasa tubuh feminin tidak ditafsirkan dengan mata, ia dirasakan dengan insting dan terdeteksi melalui keheningan. Anda tidak membaca pergerakan, Anda sedang membaca maksudnya. Dan disitulah permainan sesungguhnya dimulai. Sejak zaman kuno, wanita telah belajar menyembunyikan hasrat mereka di balik simbol-simbol. Dia tidak mengatakannya, dia mengisyaratkannya. Dia tidak menyatakannya, dia yang menyarankannya. Dan dia melakukan ini karena apa yang berharga tidak pernah ditawarkan. Sudah diuji. Jadi jika Anda menunggu dia memberitahu Anda sudah kalah karena dia sudah menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda gagal melihatnya, Anda belum siap untuk bermain. Rayuan dimulai sebelum kontak mata, sebelum senyuman. Itu dimulai dari cara dia memilih untuk menampilkan dirinya kepada dunia saat Anda ada di dekatnya. Dalam energi yang dipancarkan tubuhnya saat Anda berjalan melewatinya. Karena tubuh feminin yang paling tenang pun berkomunikasi, bahkan dalam jeritan yang senyap. Pernahkah Anda memperhatikan momen saat dia memindahkan berat badannya dari satu kaki ke kaki lainnya? Atau bagaimana dia memegang gelasnya dengan kedua tangan sambil mendengarkan Anda? Gerakan-gerakan ini tidak acak. Mereka adalah ekspresi mikronaluri yang dikodekan melalui ribuan tahun evolusi untuk melindungi dan menarik. Seorang wanita bisa memalsukan banyak hal, sebuah tawa, sebuah frasa, sebuah senyuman, tetapi dia tidak dapat memalsukan apa yang dirasakan tubuhnya karena tubuh tidak dapat berbohong. Ketika Anda belajar membacanya, Anda mengungkap kebenaran yang brutal. Kebanyakan pria buta, mereka melihat bentuknya tetapi tidak kedalamannya. Mereka bereaksi terhadap hal yang jelas dan mengabaikan hal yang tidak terlihat. Mereka fokus pada apa yang dia katakan, bukan pada bagaimana dia mengatakannya. Namun, kuncinya ada pada apa yang tidak diungkapkannya secara verbal. Dalam ketegangan yang terkumpul di bahunya ke arah kakinya, dalam irama kedipannya, tubuh wanita senantiasa mengirimkan pesan. Bukan hanya tentang Anda, tetapi tentang dirinya sendiri. Tentang harga dirinya, kepercayaan dirinya, keinginannya. Tahukah Anda bahwa cara seorang wanita menata rambutnya menunjukkan apakah ia merasa percaya diri atau gugup? Atau bahwa memperlihatkan lehernya berulang kali merupakan tanda kerentanan yang disengaja? Disinilah permainan menjadi sedikit rumit. Terkadang seorang wanita tidak mencoba merayu, dia sedang mengukur. Dia mengukur reaksi Anda, stabilitas Anda, kehadiran Anda. Tidak semua gerakan merupakan undangan, beberapa adalah ujian. Apakah Anda membaca dengan benar? Atau apakah Anda memproyeksikan keinginan Anda sendiri ke sinyalnya? Bahasa tubuh adalah surat tanpa amplop. Buku tanpa sampul. Jika Anda tahu cara membacanya, Anda memasuki dimensi yang kebanyakan orang tidak pernah capai. Dan itu tidak membuat Anda manipulatif, itu membuat Anda sadar karena Anda tidak memaksakan apapun. Anda memperhatikan apa yang sudah ada di sana. Anda mengamati apa yang secara tidak sengaja ingin dia perlihatkan kepada Anda. Namun berhati-hatilah.
Melihat bukan berarti bertindak. Melihat bukan berarti menginvasi. Melihat berarti mengenali. Menyadari bahwa di balik sikap terbuka terdapat pikiran terbuka. Menyadari bahwa tatapan mata yang lama belum tentu merupakan keinginan, tetapi selalu merupakan niat. Karena setiap pandangan yang berpanjangan membawa sebuah pertanyaan. Jika Anda tidak tahu bagaimana menjawab tanpa berbicara, Anda tidak akan pernah mengerti permainan sesungguhnya. Pria yang pandai membaca bahasa tubuh wanita tidak mencari persetujuan. Mereka tidak membutuhkan senyuman sebagai hadiah. Mereka membaca dan memutuskan, menafsirkan dan mengkalibrasi karena mereka memahami bahwa setiap gerakan adalah ujian, bukan janji. Setiap pendekatan jembatan tidak ada izin. Dalam keseimbangan antara melihat dan bertindak, kekuatan sejati terbangun. Ini adalah pelajaran pertama. Jika Anda ingin memahami hasrat feminin, jangan menunggu kata-kata. Belajarlah membaca tubuh. Belajarlah untuk melihat saat tidak ada orang lain yang melihat. Karena rahasia yang paling kuat tidak pernah diungkapkan. Mereka berbisik-bisik. Dan tubuh berbisik terus-menerus. Bahasa tubuh feminin bukanlah sebuah pertunjukan. Ini bukan panggung yang dihiasi dengan gerakan-gerakan yang penuh perhitungan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih primitif, lebih brutal dan autentik dalam gerakan biologi. Pemrograman naluri yang bergerak tanpa persetujuan dari pikiran sadar. Ketika seorang wanita perlahan menyilangkan kakinya, menyentuh lehernya, atau menggigit bibir bawahnya, dia tidak sedang berakting. Dia mematuhi evolusi selama jutaan tahun. Segala sesuatu yang dilakukannya, bahkan tanpa disadari, berakar pada seleksi alam. Tubuh feminin dirancang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata, untuk mengevaluasi dan melindungi dirinya sendiri. Dalam proses itu, ia mengirimkan sinyal, kadang kontradiktif, kadang sangat jelas, yang hanya orang yang penuh perhatian yang dapat menguraikannya. Ini bukan tentang menafsirkan koreografi. Ini tentang merasakan maksud yang tersembunyi di balik setiap gerakan. Kebanyakan pria meyakini bahwa memahami seorang wanita berarti memahami frasa yang sempurna dan dialog yang dilatihkan. Yang mereka lupa adalah bahwa sebelum Anda berbicara, dia sudah membaca Anda. Dia telah memindai postur tubuh Anda, energi Anda, kendali emosi Anda, dan telah mengeluarkan respons yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Psikolog evolusi seperti David Buss telah menunjukkan bahwa banyak perilaku feminin memiliki asal-usul adaptif. Mereka berkembang dalam lingkungan berisiko tinggi di mana seorang wanita harus menarik tanpa memperlihatkan dirinya, mengevaluasi tanpa menyatakan dirinya, dan merayu tanpa berbicara. Bahasa tubuhnya menjadi radar, cara untuk memindai, memilih, dan menolak kandidat. Itulah sebabnya sebagian besar sinyal feminin memiliki fungsi ganda, menarik dan melindungi. Garis leher yang rendah tidak selalu mengkomunikasikan ketersediaan. Kadang-kadang ia merupakan perisai yang dimaksudkan untuk menghalangi yang lemah. Senyuman dapat mengundang atau dapat mempertahankan kendali. Dalam tarian halus antara ketertarikan dan pertahanan, pria yang tidak mengerti tereliminasi. Naluri feminin tidak mencari logika, ia mencari koherensi. Dia mungkin mendengar apa yang Anda katakan, tetapi dia bereaksi terhadap cara Anda mengatakannya. Anda mungkin mencoba membuatnya terkesan dengan sebuah cerita, tetapi jika bahu Anda terkulai atau suara Anda bergetar, tubuhnya mendeteksi ketidakkonsistenan tersebut, dan pada saat itu, ketertarikannya pun sirna. Baginya, Anda adalah getaran, energi, medan informasi yang dievaluasi oleh alam bawah sadarnya dalam hitungan milidetik. Apakah Anda terpusat? Apakah Anda memegang kendali? Apakah energi Anda berat, tersebar, atau stabil? Dia memahami semua ini sebelum Anda menyelesaikan kalimat pertama Anda. Jika ada yang tidak cocok, tubuhnya merespons dengan menjauh, meski mulutnya mengatakan sebaliknya. Disinilah Machiavelli berperan. Machiavelli tidak menulis tentang wanita, tetapi ia menulis tentang persepsi, kekuasaan, dan strategi. Rayuan adalah seperti itu, pertarungan persepsi yang senyap, negosiasi emosional di mana orang yang memahami sinyal tak kasat mata, dialah yang memegang kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa kekuasaan tidak dideklarasikan, melainkan diproyeksikan. Dia yang mendominasi lingkungan tidak perlu berbicara. Kehadirannya mengatakan segalanya. Dalam permainan tarik-menarik, hal ini menjadi sederhana. Seorang wanita tidak bereaksi terhadap orang yang mencoba. Dia bereaksi terhadap siapa saja. Dia tidak mengikuti pria yang mencari validasi, dia mengikuti orang yang ketenangannya meruntuhkan pertahanannya.
Ketenangan itu, pengendalian emosi diri di bawah rangsangan feminin, adalah versi modern dari pangeran yang menolak bereaksi terhadap provokasi. Kesalahan paling umum yang dilakukan pria adalah berasumsi bahwa semakin banyak tindakan berarti semakin besar daya tariknya. Namun dalam bahasa tubuh feminin seringkali lebih sedikit lebih baik. Dia tidak menanggapi pria yang mendorong, dia menanggapi laki-laki yang berisi. Dia tidak bereaksi terhadap siapa yang bergerak, tetapi terhadap siapa yang memegang kendali. Dan itu bukan suatu kebetulan, itu adalah bertahan hidup secara emosional. Hasrat feminin tidak lahir dari kebisingan, tetapi dari irama. Dalam keamanan yang Anda proyeksikan saat Anda tidak terburu-buru pada saat itu, dalam jeda yang Anda ambil sebelum merespons, di ruang yang Anda berikan padanya sehingga dia bisa merasakan tanpa merasa tertekan. Saat seorang wanita membetulkan rambutnya, mencondongkan tubuhnya sedikit, menyilangkan pergelangan kakinya, atau merendahkan suaranya, dia mengatakan sesuatu bukan dengan kata-kata tetapi dengan naluri. Jika Anda merespons berdasarkan pikiran logis Anda, berarti Anda memainkan permainan yang salah. Namun, bila Anda merespons dari pusat Anda, dari napas Anda, dari energi Anda, sesuatu dalam dirinya akan aktif. Karena Anda tidak berbicara dengan akal sehatnya. Anda berbicara kepada sistem limbiknya, tempat emosi, bahaya, dan hasrat berada. Disitulah magnetisme sejati dihasilkan. Jika Anda tahu cara bergerak dalam dimensi itu tanpa kata-kata, Anda memasuki alam yang tidak akan pernah ditemukan kebanyakan pria. Itulah permainan sesungguhnya. Dia tidak menunggu Anda meyakinkannya. Dia menunggu Anda untuk memengaruhinya, agar kehadiranmu sendiri dapat menggeser energinya tanpa kau katakan apapun, agar keheninganmu tidak kosong melainkan pekat, agar ketenanganmu bukan kepasifan melainkan dominasi, dan itu tidak dapat dipalsukan. Itulah sebabnya pelatihannya tidak eksternal. Ini bukan tentang menghafal kalimat atau meniru gerakan. Ini internal. Ia bekerja pada napas Anda, postur tubuh Anda, pandangan Anda, niat Anda. Karena jika tubuh Anda tidak selaras dengan pesan Anda, dia akan merasakannya. Nalurinya mendeteksi segalanya. Ketika itu terjadi, dia terputus. Rayuan bukanlah suatu tindakan, itu adalah sebuah keadaan. Ini bukan tentang berperilaku berbeda, ini tentang menjadi berbeda. Tentang kembali ke tubuh, berhubungan kembali dengan kehadiran fisik Anda. Sebab sementara orang lain bersaing untuk mendapatkan perhatian, pria yang benar-benar magnetis tidak bersaing. Dia menarik, bukan karena dia memanipulasi, tetapi karena dia memancarkan koherensi. Dan koherensi itulah yang paling dihormati oleh naluri feminin. Lebih dari sekadar fisikmu, lebih dari sekadar pakaianmu, lebih dari sekadar kata-katamu. Yang benar-benar berdampak padanya adalah kendali Anda yang tak terlihat. Bahasa yang tak terucapkan yang tidak meminta tetapi menegaskan. Energi senyap yang berteriak tanpa bersuara. Ketika itu terjadi, dia merespons bukan dengan logika, tetapi dengan tubuhnya. Kesalahan terbesar manusia modern bukanlah karena ia tidak tahu cara berbicara. Masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara tetap diam. Dia terlalu banyak bicara, terlalu banyak menjelaskan, bereaksi terhadap setiap gerakan, setiap pandangan, setiap senyuman seolah-olah itu adalah konfirmasi. Namun, tubuh wanita tidak memvalidasinya. Itu memeriksa. Itu tidak menyetujui. Ia mengevaluasi, dan jika Anda tidak memahaminya, Anda menjadi orang yang reaktif. Dan orang yang reaktif adalah orang yang tidak berdaya. Ketika dia tersenyum, dia bereaksi berlebihan dengan antusias. Saat dia menyentuh lengannya, dia menjadi penuh harapan. Dan saat dia menjauh, dia menjadi frustrasi. Dia hidup sesuai dengan apa yang dilakukannya, alih-alih tetap berada di pusatnya. Itulah jebakannya. Dia tidak memvalidasi Anda. Dia sedang mengujimu. Karena ujian yang sesungguhnya bukanlah apakah Anda bereaksi dengan baik. Masalahnya adalah apakah Anda dapat memilih untuk tidak bereaksi. Seorang wanita bisa saja terlihat tertarik tetapi sebenarnya tidak. Dia mungkin terlihat jauh dan tetap menginginkanmu. Karena tubuh feminin tidak selalu bertindak berdasarkan keinginan, seringkali bertindak berdasarkan strategi. Dan strategi feminin adalah mengamati, mengukur, dan menggoyahkan siapapun yang tidak terpusat. Ini adalah tarian rangsangan di mana yang penting bukanlah langkah yang Anda ambil, melainkan arah yang Anda pertahankan. Apakah Anda ingin tahu mengapa Anda kehilangan polaritas? Karena setiap kali dia mengirimkan sinyal yang ambigu, Anda kehilangan kendali. Anda berhenti bernapas. Anda terlalu condong ke depan. Anda mulai berbicara tanpa henti. Anda mencoba untuk memenangkan hatinya.
Saat Anda melakukan itu, Anda sudah kalah karena Anda telah menjadi seseorang yang mencari persetujuan. Hasrat feminin tidak aktif karena kebutuhan, ia aktif melalui magnet. Daya tarik maskulin lahir dari pusat, dari bagian dirimu yang tidak bergerak bahkan saat segala sesuatu di sekitarmu bergerak, yang tidak mencoba meyakinkan, yang tetap bertahan bahkan saat ditantang. Dia tidak membutuhkanmu untuk mengatakan padanya bahwa kamu menginginkannya. Dia sudah tahu. Dia merasakannya. Namun dia menunggu untuk melihat apakah Anda dapat menahan hasrat tanpa kehilangan pusat Anda. Itu adalah kesalahan fatal. Percaya dia memilihmu, padahal kenyataannya dia sedang mengukurmu. Karena setiap wanita memiliki 2 jam, 1 logis dan 1 emosional. Yang pertama mendengarkan perkataanmu, yang kedua memperhatikan gerak-gerikmu. Jika ada ketidaksesuaian antara apa yang Anda katakan dan apa yang Anda proyeksikan, yang kedua selalu menang. Dia tidak menginginkan apa yang dia pahami, dia menginginkan apa yang membuatnya merasa. Bila Anda bereaksi dengan emosi yang berlebihan, bila Anda mencoba menyenangkan orang lain, bila Anda menyerahkan tubuh Anda memperlihatkan bahwa Anda bahkan tidak dapat menahan keinginan Anda sendiri. Jadi bagaimana Anda akan mengendalikannya? Alih-alih memproyeksikan kepastian, Anda memproyeksikan keraguan. Alih-alih menahan ketegangan, Anda melepaskannya. Yang feminin tidak merespons kelegaan, ia merespons intensitas yang terkendali, menenangkan di tengah tekanan, dan netralitas emosional saat ia melontarkan provokasi. Itulah yang membuatnya tertarik. Tidak ada antusiasme, tidak ada pujian, tidak ada urgensi. Yang membuatnya tertarik adalah melihat bahwa dia bisa membuat Anda merasa tanpa membuat Anda jatuh, bahwa dia dapat mengujimu tanpa menghancurkanmu, karena di sanalah dia merasa aman. Bukan saat kamu menginginkannya, tapi saat kamu bisa menginginkannya tanpa mengejarnya. Inilah mengapa tidak semua senyuman merupakan anugerah. Itu adalah sebuah pertanyaan. Tidak setiap sentuhan merupakan hadiah, itu adalah ujian. Tidak setiap diam adalah penolakan. Ini adalah ujian kemampuan Anda untuk menahan ketidaknyamanan tanpa kehilangan energi. Jika Anda lulus ujian itu, keinginan tidak tercipta, ia terbangun. Banyak pria gagal, bukan karena mereka kurang menarik, tetapi karena mereka terlalu membutuhkan. Mereka berbicara cepat, tertawa gugup, mencoba agar disukai. Dia menyadarinya karena tubuhnya mencerminkan tubuh Anda. Jika Anda tegang, dia menutupnya. Jika Anda cemas, dia akan menenangkan diri karena sistem sarafnya selalu mencari referensi emosional yang lebih kuat dan lebih stabil daripada dirinya sendiri. Jika Anda bukan referensi itu, dia akan memutuskan sambungan. Kekuatan maskulin bukanlah tentang mengendalikan wanita. Ini tentang tidak kehilangan kendali di depannya. Ia menahan tubuhmu bahkan saat dia menantangnya, yaitu berbicara sedikit, menatap dengan tegas, bernafas dalam-dalam, dan tidak membenarkan apapun. Karena orang yang tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri akan menjadi misteri. Dan misterinya tak tertahankan. Ingatlah ini, setiap reaksi emosional yang Anda miliki adalah sebuah pengakuan. Pengakuan rasa tidak aman, keinginan yang tidak terkendali, dan pencarian validasi yang tersembunyi. Hasrat feminin tidak terbuka untuk pengakuan, ia terbuka untuk pengendalian, untuk ketegasan, untuk kehadiran yang tidak runtuh akibat rangsangan. Pria menarik tidak berbuat lebih banyak, mereka melakukan lebih sedikit, namun dengan tujuan. Mereka sedikit bicara, lebih banyak mengamati, menunggu, karena mereka tahu diam mempunyai kekuatan lebih besar daripada 1000 kata. Bahwa jeda menciptakan lebih banyak ketegangan daripada pidato apapun. Dalam pengendalian diri terletak kunci segalanya, dan pahami ini dengan jelas. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi menguasainya, membiarkannya ada tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Ketika seorang wanita mengujimu, itu bukan untuk menghancurkanmu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dia dapat mempercayai Anda secara emosional. Dia mengukur apakah Anda dapat memimpin secara emosional. Itulah sebabnya dia mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak stabil, bukan agar Anda bereaksi, tetapi agar Anda membuktikan adanya kendali. Jadi lain kali dia melihat Anda, jangan bereaksi. Bernapas. Lain kali dia tersenyum, janganlah terlalu gembira. Mengamati. Lain kali dia menyentuh lenganmu, jangan berasumsi. Tahan dengan stabil. Karena tidak semua gerakan feminin merupakan usaha untuk menyenangkan Anda. Ini adalah pemeriksaan untuk melihat apakah Anda dapat memimpin tarian tanpa kehilangan diri Anda dalam irama. Itulah rahasianya.
Dia ingin merasa bahwa Anda dapat menampung energinya tanpa membutuhkannya, bahwa Anda dapat menginginkannya tanpa mengejarnya, bahwa Anda dapat menatapnya tanpa memecah keheningan. Karena keinginan yang nyata tidak hidup dalam apa yang diungkapkan, ia hidup dalam apa yang terkandung dalam manusia yang tidak menyerah pada rangsangan, tetapi mengubahnya menjadi ketegangan magnetik. Machiavelli memahami bahwa kekuasaan adalah masalah persepsi. Ini bukan tentang memiliki kekuatan, tetapi tampak memilikinya. Dalam permainan rayuan, ide ini menjadi senjata karena hasrat feminin tidak menanggapi pria yang memaksa. Ia menanggapi orang yang memproyeksikan. Orang yang tanpa berkata apa-apa, tanpa bertanya, tanpa membuktikan, sudah mempunyai kekuatan yang paling besar. Itulah yang tidak kelihatan, yang tidak pernah mengumumkan dirinya sendiri. Dia yang tidak pernah berteriak. Itulah pengendalian atmosfer. Cara Anda memasuki ruangan dan lingkungannya berubah. Jenis kehadiran yang tidak mencari, tetapi menarik. Itu tidak dibangun melalui usaha yang dipaksakan. Ia dipupuk melalui penguasaan diri. Seorang pria yang mendominasi suasana tidak perlu menyentuhnya agar dia bisa merasakannya. Tidak perlu berbicara agar dia mendengarnya. Cara berjalannya, bernafasnya, mengamatinya mengubah dinamika emosinya karena segala sesuatu dalam dirinya mengomunikasikan satu hal. Keamanan. Machiavelli akan mengatakan bahwa pria ini memahami sifat manusia, bahwa ia tahu orang-orang dipandu oleh dorongan, emosi, dan refleks, dan bahwa siapapun yang mengendalikan dorongan tersebut tanpa menekannya menguasai permainan, tanpa pernah meninggikan suaranya di ranah tarik-menarik. Itu berarti Anda tidak mengejar energi feminin. Anda mengizinkannya, Anda mengamatinya, Anda merasakannya, dan ketika ia muncul, Anda tidak terburu-buru. Anda menahannya. Karena kekuatan sesungguhnya bukanlah memperolehnya, melainkan mempertahankannya. Seorang wanita dapat merasakan apakah seorang pria sedang fokus atau sedang bertindak. Dia dapat merasakan perbedaan antara kehadiran dan strategi, antara keaslian dan teknik. Ketika dia mendeteksi yang pertama, tubuhnya merespons. Bukan pikirannya, melainkan tubuhnya. Menguasai suasana berarti belajar mengelola irama emosional pertemuan. Mengetahui kapan harus bicara dan kapan harus diam, kapan harus mendekat dan kapan harus mundur, kapan harus menatap dan kapan harus membiarkannya mendekat. Ini adalah keseimbangan halus antara kekencangan dan ruang, antara energi dan kekosongan. Pengendalian semacam ini tidak pernah agresif, tidak pernah dramatis. Ia sunyi dan magnetis. Ini adalah kemampuan untuk mengisi suatu ruang dengan energi Anda tanpa perlu bergerak untuk membuatnya merasa diperhatikan, tanpa merasa diganggu. Untuk menciptakan ketegangan yang tidak menguasai atau memudar. Rahasianya terletak pada tempo dalam mengatur irama. Sebab, siapa yang mengatur irama, dialah yang memimpin. Dalam rayuan, dialah yang memimpin bukan berarti memaksakan, ia membimbing dengan energi. Dengan menyadari tubuh Anda, nada suara Anda, keheningan Anda, maka apapun yang Anda lakukan menjadi sebuah pesan. Kebanyakan pria ingin bergerak cepat, ingin menutup, ingin kepastian. Namun feminin tidak beroperasi seperti itu. Sisi feminin butuh ruang untuk berkembang. Ketika suasananya padat namun terkendali, ketika ketegangan hadir tanpa rasa cemas, ia pun rileks. Saat dia rileks, dia menyerah. Machiavelli berbicara tentang mengatur waktu, tidak terburu-buru, mengetahui cara menunggu saat yang tepat, menerapkan kekuatan hanya ketika hasilnya sudah pasti. Diterapkan untuk rayuan. Itu berarti mengetahui bagaimana cara menjaga misteri, tidak mengungkap segalanya, tidak menghancurkan ambiguitas. Yang paling memuaskan hasrat feminin adalah ambiguitas yang terkendali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku bersamanya. Saya tidak bisa membacanya sepenuhnya. Ketidakpastian itu mengaktifkan pikiran emosional dan membuatnya tetap terlibat. Kekuasaan yang sesungguhnya tidak datang dari mengendalikan orang lain. Itu datang dari penguasaan diri sendiri di hadapan orang lain. Saat Anda berdiri di hadapan seorang wanita yang Anda idamkan, kemampuan Anda untuk tidak tergoyahkan oleh kecantikannya, rangsangannya, kedekatannya, itulah yang membedakan pria biasa dengan pria yang tak terlupakan. Kontrol yang tak terlihat adalah kemampuan untuk berbicara lebih banyak dengan tubuh Anda daripada dengan suara Anda. Untuk mengkomunikasikan keamanan tanpa kesombongan, untuk memancarkan keinginan tanpa kebutuhan. Ketika Anda melakukannya, dia merasakannya. Dia tidak mengerti mengapa, dia hanya tahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang menariknya. Itu adalah kekuatan.
Sama seperti Pangeran Machiavelli yang belajar menggunakan persepsi untuk keuntungannya sendiri, Anda harus belajar menggunakan energi Anda sebagai pernyataan diam. Karena pada akhirnya, apa yang Anda katakan tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana Anda membuatnya merasa. Jika atmosfer Anda memancarkan dominasi, ketenangan, dan kejelasan, tubuhnya akan merespons jauh sebelum pikirannya. Ini bukan manipulasi, itu adalah niat. Ketika kehadiran Anda tegas namun rileks, ketika tubuh Anda tidak mencari tetapi mengamati, ketika energi Anda padat namun terkendali, Anda menciptakan medan emosional yang ia rasakan tanpa ia pahami. Di sanalah ketertarikan sesungguhnya lahir. Jika Anda dapat menguasai bidang itu tanpa merusaknya, tanpa terburu-buru, tanpa berusaha mengendalikan hasilnya, maka Anda menjadi tipe orang yang menandai sebelum dan sesudahnya. Karena pria rata-rata itu mengesankan, pria magnetis mengubah suasana. Bahkan dalam diam, bahkan tanpa sentuhan, bahkan tanpa niat yang dinyatakan. Seorang wanita merasa bahwa dia menghadapi tipe pria yang berbeda. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang istimewa, melainkan karena energinya sendiri mengomunikasikan, "Aku di sini. Aku yang memegang kendali. Aku tak butuh apapun selain merasakan segalanya." Kehadiran yang terkendali, ambigu, dan mantap seperti itu membuat seorang wanita tidak hanya tertarik tetapi juga menyerah karena sistem sarafnya membaca atmosfer itu sebagai stabilitas, sebagai kekuatan, sebagai hasrat tanpa tekanan. Beginilah cara Anda mendominasi suatu ruangan tanpa berbicara. Beginilah cara Anda mengubah ruangan menjadi panggung Anda. Dan beginilah caranya tanpa kata-kata Anda membangkitkan insting terdalamnya. Karena seperti yang diajarkan Machiavelli, pemimpin sejati tidak perlu meyakinkan. Ia hanya perlu hidup dengan intensitas sedemikian rupa sehingga segala sesuatu di sekelilingnya beradaptasi. Ada perbedaan antara melihat sinyal dan menguraikan maksud. Kebanyakan pria menafsirkan isyarat. Pria magnetis membaca kebenaran karena mereka memahami bahwa bahasa tubuh feminin bukanlah kode rahasia, tetapi pengakuan diam-diam. Tubuh tidak hanya mengomunikasikan apa yang dirasakan wanita terhadap Anda, ia juga mengomunikasikan apa yang dia rasakan tentang dirinya sendiri. Ketika seorang wanita menata rambutnya, itu tidak selalu berarti sedang merayu. Itu bisa jadi kecemasan, itu bisa jadi keinginan, bisa jadi itu adalah kebutuhan untuk mendapatkan kembali kendali. Jika dia menatapmu lalu mengalihkan pandangannya, itu bukan penolakan. Itu adalah kerentanan, ketegangan, tarian antara apa yang dia inginkan dan apa yang dia takuti. Orang yang tidak mengerti menanggapi dengan logika, orang yang mengerti akan merespons dengan kehadiran. Membaca yang mengubah segalanya bukanlah mengenali gerakan, ia mendeteksi atmosfer, melihat apa yang melatar belakangi gerakan tersebut. Ia memperhatikan bagaimana napasnya menyesuaikan dengan napasmu, bagaimana suaranya melembut, bagaimana ia mencondongkan tubuhnya ke arahmu 1 milimeter. Semua itu adalah hasrat demi hasrat, ketertarikan sebelum kontak. Jika Anda mengenalinya, Anda dapat memegangnya, Anda dapat memperbesarnya. Namun berhati-hatilah, pembacaan ini tidak memberi Anda hak, ini memberi Anda tanggung jawab. Karena laki-laki yang mengerti hasrat wanita tidak akan menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu. Dia menggunakannya untuk menciptakan sesuatu. Ketegangan, keintiman, koneksi. Semua itu dimulai dari tubuh Anda sendiri. Sebab jika Anda tidak dapat membaca sinyal Anda sendiri, jika Anda tidak mengendalikan energi Anda tidak dapat memegang miliknya. Bernapaslah lebih lambat, bicaralah lebih lembut, gerakan tubuh lebih sedikit, rasakan momen itu lebih dalam. Itu tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga membuat Anda lebih sadar. Karena sekarang Anda mengerti bahwa rayuan bukan tentang berbicara, ini tentang mendengarkan keheningan. Bukan tentang memberi kesan, tetapi tentang mempertahankan perhatian. Bukan tentang mencari reaksi, tetapi tentang mempertahankan arah Anda. Ketika seorang pria menahan tubuhnya, napasnya, dan kehadirannya di tengah-tengah interaksi emosional, ia menjadi langka. Kelangkaan bersifat magnetis karena dia terbiasa dengan laki-laki yang hancur karena kecantikannya. Pria yang beradaptasi, terburu-buru, kehilangan kendali, tapi kamu tidak melakukannya. Anda tetap ada, dan dalam sisa itu lahirlah daya tarik yang nyata. Bukan karena dia mengerti siapa Anda, tetapi karena dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Semakin tidak dapat dijelaskan, semakin kuat pula kekuatannya. Karena pikiran dapat mengabaikan hal yang jelas, tetapi tubuh tidak dapat mengabaikan apa yang dirasakannya. Kamu bukan satu-satunya lagi. Anda tidak di sini untuk mengulang pola.
Anda di sini untuk menghancurkannya, untuk mewakili energi yang tidak ia temui setiap hari. Energi yang tidak memaksakan, tidak mengemis, tidak membutuhkan, tetapi hadir secara mendalam. Kehadiran itu tidak dipelajari, ia dibudidayakan, dipoles, dan dilatih. Dalam praktik pengamatan, pernapasan, dan pengendalian diri yang sadar, Anda menjadi cerminan dari sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Sebab ketika seorang wanita tertarik pada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dimanipulasi, tidak dapat dikelompokkan, tubuhnya bereaksi, pikirannya ragu-ragu, egonya mundur, dan instingnya menyala. Anda tidak mencoba untuk dipahami, Anda menghasilkan pengalaman emosional, getaran, ketegangan emosional yang ada tanpa kata-kata. Semakin diam Anda, semakin kuat pula pengaruhnya. Semakin Anda menahan, semakin Anda mengintensifkan. Sebab di dunia yang penuh rangsangan, yang diam, dialah yang menjadi pusatnya. Kesalahannya adalah mempercayai bahwa hubungan emosional membutuhkan kata-kata. Tidak, hubungan yang sesungguhnya terjadi pada saat tidak ada seorang pun yang berbicara. Namun semuanya terasa dalam jeda yang panjang, dalam tatapan mata yang saling bersilangan, dalam cara tubuh mengenali satu sama lain tanpa bersentuhan. Itulah tarian yang hanya sedikit orang yang mengerti. Tapi sekarang Anda melihatnya. Jadi, jika Anda ingin menjadi orang yang tak terlupakan, jangan katakan apa yang orang lain katakan. Buat dia merasakan apa yang tidak bisa dirasakan orang lain. Itu hanya tercapai ketika energi Anda begitu selaras, begitu kuat, begitu terkendali sehingga dia tidak bisa berhenti merasakan Anda bahkan ketika Anda tiada. Itulah bacaan yang mengubah permainan. Anda tidak merayu dengan kata-kata, Anda merayu dengan kehadiran. Anda tidak menaklukkan dengan logika, Anda menaklukkan dengan ketenangan. Dan yang paling penting, ini bukan tentang meyakinkannya tentang apapun, ini tentang mengingatkannya bahwa apa yang dirasakannya itu nyata. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda tidak dapat melupakan apa yang telah Anda lihat. Karena sekarang Anda mengerti bahwa semuanya terlihat jelas. Apa yang tampak misterius itu hanyalah kurangnya perhatian, bahwa apa yang tampak sebagai penolakan hanyalah sebuah ujian, dan apa yang tampak sebagai kebingungan adalah keinginan yang disalahartikan. Tubuh tidak pernah berbohong, dan sekarang Anda tahu cara membacanya. Anda telah melewati ambang batas. Dan Anda tidak dapat kembali karena apa yang Anda ketahui mengubah Anda, dan apa yang Anda lihat memaksa Anda untuk bertindak dengan lebih tepat, lebih banyak tujuan, lebih banyak pengendalian diri. Sebab orang yang melihat dengan jelas tidak serta-merta berhenti dimanipulasi. Ia menjadi referensi, dia menjadi seorang pemimpin. Pria seperti itu langka. Namun saat ia muncul, ia mengubah dinamika, mengubah energi, mengubah segalanya. Jadi jika ini membuat Anda melihat sesuatu yang tidak dapat Anda lihat sebelumnya, jangan abaikan, karena apa yang Anda lihat mengubah siapa Anda. Berlangganan sebagai anggota saluran untuk mengakses konten eksklusif. Dan lihat saluran saya yang lain di mana kita berbicara tentang Machiavelli, uang dan cara menjadi licik, berkuasa, dan kaya. Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiasan. Tetapi orang yang bertindak berdasarkan kejelasan menjadi kekuatan yang mustahil untuk diabaikan.